dia seseorang akannya barang pinjaman dengan hutang yang lebih tinggi dari nilai pasarannya barang. Miki mati. Lianna fihi dararan, karena sesungguhnya padanya menggadaikan dengan hutang lebih tinggi itu ada darar. Fa innahu la yumakkinuhu faqhuhu, maka sesungguhnya tidak memungkinkan akannya seseorang melepaskannya barang gadaian kecuali dengan melunasi seluruh hutang. Titik. Baik. Kita datang ke kawan. Saya mau minjam motor antum, mau saya gadaikan untuk sebuah hutang. Nah, ketika kawan itu mau, silakan. Saya pinjamin motor untuk kamu gadaikan, nggak apa-apa. Itu saking baiknya dia. Nah, setelah itu kita carilah hutang. Kita hutang. Saya mau hutang uang sekian juta rupiah, ini motor saya gadaikan. Pertanyaannya, setelah motor dipinjam kemudian digadaikan, status motor setelah digadaikan itu apakah tetap masih status pinjaman atau sudah berubah jaminan hutang? Alal qaulain. Pendapat dhaif muqabil azhar itu tetap namanya barang pinjaman. Pendapat azhar itu sudah berubah status menjadi doman dain. Berarti kawan yang minjamin motor itu bukan lagi minjamin, tapi dia sudah menjadi domin. Nah, mendomin yang dijadikan domannya adalah motornya. Nah, kalau kita ambil pendapat azhar, kita adalah penganut pendapat azhar yang mengatakan barang pinjaman setelah digadai berubah status. Maka ketika meminjam motor itu harus menyebutkan beberapa hal tersebut, beberapa hal berikut. Satu, jenis hutang. Saya pinjam motor antum ya, saya mau berhutang uang, saya mau berhutang beras, saya mau hutang gandum, itu jenis. Yang kedua, nilai uangnya 5 juta, nilai berasnya 3 ton, nilai gandumnya 2 ton. Harus sebutkan kadar. Yang ketiga, sifat. Saya akan berhutang tunai, saya berhutang tempo, kira-kira sebulan, kira-kira 2 bulan, disebutin. Yang keempat, marhun indah. Saya akan berhutang sama si Ajo. Nah, saya akan hutang sama Sultan itu. Marhun indah. Keempatnya harus disebutkan. Kenapa harus disebutkan? Karena hal-hal tersebut akan berbeda maksud. Berbeda kita tempat berhutang, berbeda maksud. Oh, kalau kamu hutang sama Ajo, saya pinjamin motornya. Dia itu kalau tiba waktu pembayarannya pun kita minta tunggu nggak dijual barang jaminan, dia mau orangnya. Ya, kalau sama Sultan itu jangan. Sultan itu tiba waktu pembayaran nggak bisa bayar, langsung barang gadaian dijual. Memang haknya bisa menjual, tapi kalau Ajo dia bisa kasih waktu lagi. Nah, itu kan berbeda aura. Nah, kalau hutang 5 juta boleh saya pinjamin motor, tapi kalau 10 jangan. 10 kayaknya nggak bisa kamu mau buaya. Bukan gaji per bulan PNS man berapa? PNS berapa? Gaji Ya. 5. Banyak juga ya. 5. Anaknya sekian, istrinya sekian.
Cicil hutang bisa 1 juta sebulan. Oh, dia hutang 7 bulan. Oke, saya pinjamin motor. Berarti akan selamat motor saya. Gajinya sekian, hutangnya sekian. Masa jaminannya, masa hutangnya sekian. Jadi dengan berbeda kadar, berbeda jenis, berbeda orang tempat berhutang, ini akan berbeda maksud. Nah, ketika kita ambil pendapat Azhar, pinjaman berubah menjadi doman, maka perlu kita sebutkan hal-hal di atas. Karena dalam doman kita boleh mendoman hutang yang kita ketahui jumlahnya. Nah, tapi kalau kita ambil pendapat barang yang kita pinjam setelah digadaikan tetap pinjaman, maka tidak perlu nyebutin itu. Pinjam motor atau apa, saya gadaikan, ambil, nggak apa-apa. Nah, selesai. Nggak perlu disarahkan panjang lebar, sehutang ini sama si anu jumlahnya sekian, itu nggak perlu. Atau kita ambil pendapat Muqabil Azhar yang mengatakan barang pinjaman setelah digadai statusnya tetap pinjaman. Nah, tapi bagaimanapun ketika seseorang datang kepada kawannya mau minjam barang untuk digadaikan, tapi dia sudah sebutkan, saya pinjam motor antum, mau gadaikan pada si fulan dengan hutang jumlah 5 juta, pembayaran 3 bulan. Kalau dia sudah sebutkan demikian, itu wajib ditepati. Baik dia penganut pendapat Azhar atau Muqabil Azhar, karena dia sudah ngomong waktu pinjam, harus diikuti. Itu makna kalimat wa in ayyana syai'an min dzalik lam tajuz mukhalafatu alal qaulain. Nah, tapi apabila dia memang demikian, tapi apabila dia menyebutkan kadar hutang sama si pemilik barang, saya pinjam motor antum mau hutang 5 juta, ternyata dia hutang 4 juta, ternyata dia hutang 3 juta, hukumnya boleh. Nah, wajib menepatinya itu maksudnya wajib menepati dengan jumlah minimal dan tidak boleh menambah. Kalau mengurangi itu boleh-boleh saja. Kenapa boleh saja? Mengurangi tentu lebih menyelamatkan barang gadaian untuk tidak dijual. Oke. Sekarang kita ambil pendapat pinjam. Kita ambil Muqabil Azhar yang mengatakan barang jaminan, barang pinjaman tetap pinjaman walaupun sudah digadaikan, dan dia minjamnya mutlak. Nah, pinjamlah kambing antum sama gadaikan, pinjam sertifikat rumah antum sama gadaikan. Maka pada saat meminjam mutlak dan dia ambil pendapat Muqabil Azhar, maka dia bebas minjam jenis apa saja. Boleh dia menggadaikan sertifikat itu, barang pinjaman itu kepada apa saja. Hutang uang boleh, hutang beras boleh, hutang padi boleh, jumlahnya sedikit boleh, jumlahnya banyak boleh, pokoknya bebas. Tapi dalam kitab tutimah bebas memang bebas, tapi jangan sampai melebihi nilai daripada barang pinjaman tersebut, karena itu mudarat. Itu sama saja melemparkan barang orang dan dia tidak ada niat mengambil. Nah, ada metode gadai itu, gadai jual namanya. Misalnya tanah pusako di Minang, pusako tinggi yang nggak boleh dijual. Kalau dijual pasti dikutuk kemenakan. Nah, mama kurang ajar menjual tanah pusako. Sekarang mama ini dia hutang uang kepada seseorang dengan jumlah yang sangat besar, yang tidak mungkin anak kemenakannya menebus. Itu maknanya sama saja sudah menjual tanah tersebut. Kalau dibeli tanah itu paling harganya 50 juta, tapi digadaikan dengan 70 juta. Nah, orang itu karena nggak punya tanah, terima aja gadai. Itu bahasanya sudah bahasa dijual. Nah, seperti itulah kira-kira kalau dibiarkan barang pinjaman
digadaikan dengan jumlah hutang tanpa batas. Itu efeknya nanti. Doror. La yumkinu fakkuhu ila biqada'i jami'id dain, karena tidak mungkin menebus barang jaminan kecuali harus melunasi seluruh hutang, sementara hutang jumlahnya lebih besar daripada nilai barang. Titik. Oke, dari recording ini 1 detik. Falau talifa fi yadil murtahini fala domana, jikalau hilang ia barang pinjaman di tangan si murtahin, niscaya maka tidak ada bayaran, tidak ada tanggung jawab membayar terhadap si rohin. Nah, kalau talifa fi yadil murtahini fala domana ala rahin, jikalau hilang pada tangan murtahin, jikalau hilang ia barang jaminan pada tangan murtahin, niscaya maka tidak ada tanggung jawab membayar terhadap si rahin. Lam yaskutil haqqu an dhimmatihi, ada waw, walam, nggak ada, nggak ada. Apa jadi i'rabnya nggak ada lam? Lam kan? Hah? Lam. Sebelum itu ada lam, ada waw. Niscaya, jawab nggak mungkin, jawabnya sudah ada. Fala domana, di andahu. hah? Di andahu. Oh, di anahu. Ada di andahu sini. Coba baca. Fala domana. Wala domana ala rotini li annahu lam yaskut. Di anahu. Itu dia kacau. Ada li anahu, tapi nggak ada li anahu. Karena nggak mungkin ada lam tiba-tiba lam lam gitu, nggak nyambung ya ke sebelumnya. Nah, ternyata ada kalimat yang tinggal. Kitab saya yang lama. Li'annahu, li'annahu kenapa? Nah, itu kan nyambung ya. Kenapa tidak ada tanggung jawab membayar terhadap si rahim? Karena sesungguhnya rahim itu tidak gugur hak dari tanggung jawabnya rahim. Jadi yang rugi waktu itu adalah si orang minjamin. Pinjam motor untuk digadaikan, dititiplah dikasihkan motor, ditaruh di rumah si murtahin. Terjadilah gelodo, hancur rumahnya dengan motor-motornya, tertimbun, rusak, dicuri, kebakar, macam-macam. Maka tidak wajib dibayar oleh si rahim kepada si pemilik motor. Nah, dan hutangnya si rahim tetap ada pada si murtahin, sehingga orang yang meminjamkan itu mencari pahala saja. Nah, mana motor udah hilang, saya udah deh, sudahlah. Nah, itu aja jawabannya, sudahlah. Itu kalau tahu hukum fikih ya. Kalau nggak tahu hukum fikih, masalah sampai ke meja hijau. Wa ala qaulil Ariyah alaihi domanu, berdasarkan pendapat Ariyah, barang pinjaman setelah digadaikan tetap barang pinjaman, alaihi doman, wajib terhadap si rahim oleh mengganti, wala syai'a 'alal murtahini bihalin, tidak ada kewajiban apapun terhadap si murtahin
dengan keadaan apapun. Mau ambil kaul mengatakan doman, mau ambil kaul mengatakan arya, si murtahin tidak wajib bayar. Mau kabil azhar yang mengatakan arya tentang arya, si rohin wajib ganti barang. Kenapa kaul azhar mengatakan tidak wajib ganti? Karena dia doman. Doman kita wajib membayar kepada si domin kalau hutang kita sudah dibayarkan. Apakah hilangnya motor bisa menggugurkan hutang? Kan tidak. Berarti hutang kita belum dia bayarkan oleh kawan itu. Kalau belum dibayarkan berarti tidak ada doman. Kalau nggak ada doman berarti tidak ada ganti rugi. Wala ruju'a li malikin ba'da qabdil murtahini. Tidak boleh rujuk, tidak boleh minta kembali bagi pemilik barang setelah dikobat oleh si murtahin. Jadi qabdi masdar di sana hubungannya fi'il fa'il. Qabdi masdar, murtahin fa'il. Tidak ada rujuk bagi pemilik barang setelah dikobat oleh murtahin. Wa ala qaulil ariyah lahu ruju'u fi wajhin. Berdasarkan pendapat yang mengatakan itu adalah ariyah, boleh baginya salam, boleh baginya si pemilik oleh rujuk menurut satu pendapat. Wal asahu la ruju'ah. Pendapat asah itu tidak ada rujuk. Wa illa jika tidak boleh rujuk, illa kembali pada Nabi lebih isbat. Jika tidak boleh rujuk berarti kalaulah dibolehkan rujuk, niscaya tidak ada bagi ini gadai itu makna. Tidak ada bagi ini gadai itu makna. Apa maknanya gadai kalau bisa rujuk? Pinjam motor, oke, saya mau berutang, boleh. Setelah dipinjamin dapat uang 3 hari dia sambil motor saya lagi. Apa gunanya? Apa nilai gadai di sana kalau memang boleh diambil lagi? Tentu nggak ada nilainya. Maka boleh rujuk kalau belum diterima oleh murtahin. Kalau sudah diterima oleh murtahin, si pemilik barang nggak boleh rujuk lagi. Walahu qabla qabdil murtahini arju'u alal qaulain. Boleh bagi pemilik barang sebelum dikobat oleh murtahin. Oleh apa boleh? Oleh rujuk berdasarkan 2 kaul tersebut. Baik kaul mengatakan ariyah mau kaul mengatakan domanuddin. Titik. Nah, jadi menggadaikan barang pinjaman itu dibagi ke 3 opsi pembahasan. Opsi pertama hukum dasar, opsi kedua hukum menengah, hukum di pertengahan. Yang ketiga yaitu hukum di bagian akhir. Apa hukum bagian akhir? Fa iza halad dainu, apabila telah jatuh tempo oleh hutang dan tiba waktu pembayaran. Au kana halan, atau ada ya hutang itu memang sudah tempo. Nah, waktu menjaminkan barang memang hutangnya sudah tempo. Wa raja'al maliku lil bai'i ruji'a al maliku lil bai'i. Niscaya dirujuk, diminta pendapat akan pemilik untuk dijual. Pak, datang berdua sana, si rohin sama murtahin datang ke rumah pemilik. Nih kawan kamu yang pinjam motor sama kamu, yang gadein yang motor ke saya, hutang dia sudah tiba waktu pembayarannya kemarin. Nah, dan dia hari ini tidak mampu bayar. Jadi konsekuensi gadai kan barang jaminan dijual. Jadi kami mau jual barang jaminannya. Itu minta pendapat kepada pemilik. Wa yuba'u illam yaqdid dain.
dan dijual akan ia barang jaminan jika tidak membayar atau yuqda, jika belum dibayar akan hutang. Dijual akan ia barang jaminan jika belum dibayar akan hutang. Siapa yang bayar? Min jihatir rahim, dari pihak orang menggadai atau dari pihak pemilik berdasarkan dua kaul, azal sama muqabilnya. Nah, kalau si pemilik barang kasihan yang barangnya nggak mau dijual, otomatis dia bermurah hati untuk membayarkan hutangnya lebih awal. Oh, motor saya nggak mau dijual. Kalau gitu saya bayar dulu hutang kamu dari uang saya. Yang jelas motor saya selamat. Jadi hutang kamu berpindah dari dia ke saya. Nah, tapi ketika yang punya barang nggak punya uang, yang berhutang juga nggak punya uang, maka pengadilan akan jual motor itu. Motor akan dijual. Wa illam ya'zanil malik, walaupun tidak mengizinkan oleh pemilik, walaupun tidak mengizinkan oleh pemilik, titik. Wa alal wajhil marjuh bi jawazi rujuk ala qaulil ariyah, berdasarkan pendapat lemah dengan boleh rujuk, berdasarkan pendapat lemah dengan boleh rujuk atas pendapat ariyah itu, ya tawaqqaful bai'u alal izni, tergantung menjual barang kepada izin. Adakah pendapat mengatakan boleh rujuk tadi setelah dikobat? Si pemilik boleh rujuk ngambil barang jaminan setelah dikobat murtahin, ada? Ada. Kuat atau lemah? Lemah atau kuat? Lemah. Berdasarkan pendapat mana? Muqabil atau azhar? Muqabil. Nah, wa ala qaulil ariyah lahu rujuk fi wajhi, berdasarkan kaul ariyah boleh bagi seorang terujuk menurut pendapat lemah. Nah, kalau kita ambil pendapat lemah yang itu, kalau ambil pendapat lemah yang itu, ketika tiba waktu pembayaran, menjual motor, menjual barang jaminan mesti berdasarkan izin pemilik. Nah, tapi kalau ambil pendapat asal, nggak boleh rujuk, walaupun mengatakan pinjaman itu tetap pinjaman, apalagi mengambil pendapat azhar, dia bukan pinjaman, maka barang jaminan boleh dijual walaupun pemiliknya tidak mengizinkannya. Jual barang, donasi hutang, sisa uang kembalikan kepada, kalau ada uang sisa penjualan serahkan kepada si siapa? Malik atau rahim? Atau murtahin? Kepada si? Nah, kepada si rahim. Summa yarji'ul maliku, kemudian minta ganti oleh pemilik. Gara-gara utang kamu barang saya kejual, minta ganti oleh si pemilik. Kemana minta ganti? Kepada si rahim. Berapa nilai minta ganti? Bima bi'abi, dengan sesuatu yang dijual akan ia barang dengannya sesuatu. Berapa dijual, begitulah minta ganti. Nah, kemarin kejual 2 juta, ya 2 juta. Kemarin kejual 5 juta, ya 5 juta. Bima bi'abi, dengan nilai yang dijual ia barang dengannya nilai, berdasarkan kaul doman. Sa'un bi'abi kimati, bersamaan dijual akan ia barang jaminan dengan harga pasarannya, au bi aksara, atau harga lebih tinggi,
au bi aqalla atau harga lebih rendah, bi qadrin dengan kadar yataghabanun nasu bimislih yang saling mengalami rugi, untung rugi. Gibin untung atau rugi? Dengan kadar yataghabanun nasu bimislih, saling mengambil untung rugi oleh manusia dengan semisalnya. Nah, berapa barang jaminan kemarin terjual, begitulah yang harus dibayar oleh si rahin kepada pemilik barang. Apakah kemarin terlalu bagus menjualnya sehingga lebih tinggi pada harga pasaran, atau senilai harga pasaran, atau rendah dari harga pasaran, berapapun terjual. Nah, begitulah nilai yang wajib diganti oleh si penggadai kepada si pemilik barang. Itu kalau kita ambil pendapat Azhar, itu adalah dhaman. Wa ala qaulil Ariyah, kalau berdasarkan qaul Ariyah, yarji'u bi qimati, minta kembali ia si pemilik dengan harga pasarannya barang. In bi'a biha au bi'a qallah, jika dijual akan ia barang dengan harga pasaran atau lebih kurang. Wakala, begitu juga minta harga pasaran kalaupun terjual dengan harga lebih tinggi menurut kebanyakan ulama. Li'annal ariyah biha tudmanu, karena sesungguhnya barang pinjaman dengannya harga pasaran itu diganti akan ia. Yang namanya barang pinjaman kan diganti dengan harga pasaran. Nah, kita minjam barang orang lain lalu rusak, bagaimana cara bayarnya? Apakah harga pembelian barang itu dulu? Kan tidak. Berapa harga pasaran barang itu ketika barang rusak? Nah, kalau kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan barang pinjaman setelah digadaikan tetap pinjaman, kemudian hutang tidak bisa dibayar, barang dijual, terjual dengan harga lebih mahal dari harga pasaran. Harga pasarannya 10 juta, barang ini bisa terjual 12 juta. Maka si pemilik barang nuntut kepada si peminjam yang notabene dia adalah penggadai hanya 10 juta saja. 2 juta adalah keuntungan bagi yang minjam barang. Tapi kalau kejual barang 8 juta tetap nuntut 10 juta. Kalau barang terjual 10 juta tetap 10 juta. Ini kalau muqabil azhar. Tapi kalau mau ikut azhar tadi, berapa saja terjual, begitu yang harus dikembalikan. Jadi kita ambil azhar lain konsekuensinya, ambil muqabil azhar lain lagi konsekuensinya. Kadang memberatkan, kadang menguntungkan. Nah, mana kira-kira perkara yang menguntungkan kalau ambil azhar? Mana konsekuensi hukum yang berdasarkan azhar yang menguntungkan pemilik? Sudah dibaca paparan hukumnya. Mana kira-kira konsekuensi hukum yang menguntungkan pemilik kalau kita ambil azhar?
Gak ketemu? Atau yang menguntungkan pemilik berdasarkan muqabil azhar. Hukum berpihak kepada pemilik kalau kita ambil muqabil azhar. Abu yang mana? Wala rujuk alil malik. Wala rujuk alil malik ba'da qabdil murtad. Itu menguntungkan siapa? Menguntungkan pemilik. Itu merugikan pemilik. Itu bukan hanya azhar saja, muqabil azhar sama azhar itu hukum yang disepakati oleh dua kaul, nggak boleh rujuk. Kalau barang hilang di tangan si murtahin, nah muqabil azhar si rohin wajib bayar. Tapi kalau kita ambil pendapat azhar, si rohin tidak wajib bayar, hilang-hilang sendirilah. Nah, kan nggak saya yang hilangin. Murtahin juga nggak wajib bayar, karena yadul murtahin adalah yad amanah. Nah, yang merugikan itu ketika penjualan. Yang merugikan pemilik adalah ketika penjualan. Kalau si rohin ini, si peminjam ini punya ekonomi wawasan dagang yang luas, dia bisa jual barang jaminan ini harga lebih tinggi pada harga pasaran. Yang dikembalikan kepada pemilik hanya harga pasaran, sisanya nggak perlu dikembalikan, itu keuntungan dia. Itu muqabil azhar. Kalau azhar, berapapun terjual begitu harus dibayar ke pemilik. Itu yang merugikan, itu yang menguntungkan pemilik. Nah, jadi akar fikih itu ketika fikih membahas satu masalah melahirkan dua kaul. Nah, setiap kaul itu memiliki konsekuensi yang berbeda dan memiliki konsekuensi yang sama. Itu kira-kira syajaratul fikih. Kalau bayangkan syajarah fikih itu, kita bahas ini satu masalah ini, tumbuh dua pokok pohon, dua batang. Kalau ambil batang yang ini hukumnya. Ambil hukumnya ini hukumnya. Kadang-kadang hukumnya ada yang sama, yaitu dalam masalah la ruju'a li malik ba'da qabdil murtahin alal qaulain. Bisa gambarkan. Begitu memetakan fikih. Wa qala al-qadhi Abu Thayyib, berkata Qadhi Abu Thayyib dan sekelompok ulama, yarji'u bima bi'abih, mengambil kembali ia si malik dengan nilai yang dijual akan ia barang dengannya nilai, li'annahu samanu milkihi, karena sesungguhnya itu kan harga milik dia. Ini pendapat Qadhi Abu Thayyib dan sekelompok ulama. Berdasarkan barang pinjaman, berdasarkan pendapat itu pinjaman, si peminjam tidak boleh ngambil untung walaupun berhasil barang dijual lebih pada harga pasaran. Kenapa dia ambil? Apa alasannya dia ambil? Punya barang siapa? Nah, punya barang orang lain.
tentu semua harga harus kembalikan ke pemilik barang. Qala Rafi hadza ahsan, ini pendapat yang bagus. Zada fi Rawdah, menambahkan ya Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, hadza huwas shawab, ini dia pendapat yang benar. Nah, ada pertanyaan di situ? Ada kalimat nggak jelas? Maksud hutang tunai ini gimana? Hutang tunai itu hutang sudah tiba atau pembayarannya. Sudah tiba. Nah, Salah satu syarat tadi itu kan menyebutkan hutangnya tunai atau tempo. ya, hutang tempo pembayarannya 2 bulan lagi, 3 hari lagi. Berhutang itu kan antara gadai sama hutang mesti serentak. Hah? Mesti. Harus. Enggak harus. Bisa saja hutang sebulan yang lalu, setelah kita pulang sebulan yang lalu kita datang sama kawan tuh. Saya pikir-pikir ya, hutang saya ngutangin kamu jumlah sebesar itu, kayaknya saya berani kali saya minta jaminan lah. Boleh nyusul jaminan belakangan. Nah sekarang hutang kawan itu sudah tiba untuk pembayarannya, dituntut. Nah mana uang, kan janji bayar sekarang, mana uangnya? Belum ada lah. Nah nggak ada, itu yang bola hari hujan. Nah nggak bisa menagih, nggak usah ngojek, pasar sudi, belum ada pembayaran. Itu kan hutang tunai namanya. Sekarang saya minta jaminan lah. Nah kita pinjam motor kawan, itu namanya hutang tunai. Hutang yang sudah tiba untuk pembayarnya, tapi kita belum mampu bayar. Nah kita baca. Baik, 3 menit. Abu, hukum soal? Tapi nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Syartul mahuni bih liyasihar rahnu kaunuhu dainan sabitan laziman. Syarat marhun bih, bermula syarat marhun bih supaya sah gadai itu keadaannya marhun bih adalah hutang. Marhun bih tahu? Marhun bih yang digadai gara-gara dia. Nah, marhun barang tergadai. Marhun bih yang digadaikan barang gara-gara dia. Apa itu? Hutang. Nah, jadi syarat marhun bih supaya sah gadai itu kaunuhu dainan, keadaannya barang, keadaannya marhun bih itu hutang. Sabitan yang tetap, laziman yang lazim. Hutang yang tetap, yang lazim. Fala yasihur rahnu bil ainil maghsubah, maka tidak sah menggadai dengan sebab barang yang dirampas. Wal musta'ara, barang yang dipinjam. Wal ma'khuza bisawmi, barang yang diambil dengan penawaran.
fil asahi menurut pendapat asah. Kenapa tidak sah? Li'annaha, karena sesungguhnya barang-barang tersebut la tustawfa, itu tidak akan dilunasi akan ia dari harga marhun, dari saman harga marhun. Wa dzalika mukhalifun li ghardir rahni indal bait. Bermula demikian itu menyalahi bagi maksud gadai ketika menjual. Wasani, menurut pendapat yang kedua, la yaltazimu hadzal gharada, itu tidak melazimkan ia akan ini maksud. Wa qassarahna biha, mengkiaskan ia pendapat tsani akan menggadai biha dengannya barang-barang di atas, mausubah, musta'arah, makhuzah bisawm ala domaniha, kemana dikiaskan kepada mendomannya, li turadda, supaya dikembalikan akan ia barang-barang bijami'it tawassuq, dengan jami', dengan persamaan tawassuq, mengokohkan atau jaminan. Wa farqal awwalu, membedakan oleh pendapat pertama, bi anna domanaha la la yajuru, la yajuru, dengan sesungguhnya mendomannya barang-barang di atas, mausubah, musta'arah, makhuzah, itu la yajuru, itu tidak menarik ia doman. Laulan tatlif, talifa yatslafu, laulam tatslaf, jikalau tidak hilang ia. Kemana tidak tertariknya? Ke doror. Bi khilafir rahni biha, dengan sebalik menggadai dengannya barang-barang telah disebutkan. Fayajuru ila dorori dawamil hajar fil marhun, maka menarik ia gadai kepada doror. Kenapa menarik? Dawamal hajri, karena selalu dihajar, selalu dibatasi pada marhum. Wa hazil masail kharajat anis sihah, ini masalah-masalah itu terkecuali dari sah dengan perkataan musannaf dainan. Jadi metode pemahaman fikih adalah ketika musannaf memberikan 3 kategori atau ketentuan-ketentuan, maka apa saja yang bertolak belakang dengan ketentuan tersebut berarti hukumnya tidak sah. Sekarang kita bicara soal apa? Marhun bi. Nah, rohid sama murtahin sudah dibahas dalam masalah akid. Sigot sudah dibahas di bab awal. Sekarang pembahasan marhun bi, hutang. Apa syarat hutang? Apa syarat penyebab barang itu digadai? 1, dainan. 2, sabitan. Yang 3, laziman. Nah, sekarang musannaf mengajak memahami bab pertama, yaitu dainan. Maka tidak sah minta barang jaminan atas barang dirampas. Seorang perampok taubat, dia sudah merampok motor seseorang, sudah dipakai, bahkan sudah dijual. Nah, dan pembelinya pun nggak tahu entah kemana. Yang jelas motor itu dianggap sudah habis. Dia taubat, datang dia, saya taubat,
saya ngaku motor antum yang hilang itu saya yang merampok, saya memakainya tanpa izin. Nah, sekarang saya belum punya uang untuk membayarnya. Boleh si pemilik motor bilang tinggalkan barang jaminan? Boleh? Boleh? Tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena mausubah itu bukan dain, dia adalah ain. Mausubah itu bukan dain tapi ain. Ralat sedikit contohnya. Maaf, contoh diralat. Seorang perampok atau perampas, dia telah merampas motor orang lain, kemudian dia mau merampas sekali lagi, dapat dia hidayah dan taubat, barang rampasannya masih ada di rumah dia. Barang rampasan masih ada di rumah dia. Dia mengaku akan mengambil motor itu besok pagi. Rumahnya jauh, di Pekanbaru situ. Nah, besok saya akan pergi Pekanbaru, saya ambil motor kamu, saya kembalikan. Saya dah taubat. Kemarin saya kena tazkir. Nah, orang yang memiliki motor tidak boleh mengatakan tinggalkan sertifikat mobilmu. Sertifikat ada mobil. Tinggalkan sertifikat tanahmu, nggak mungkin. Tinggalkan jam tanganmu, nggak boleh. Kenapa? Karena dia wajib membalikan ain, bukan dain. Barang jaminan gadai menggadai hanya berlaku pada dainan, sementara perampok wajib membalikan ainan. Ihsan mau ke Lampung pakai motor, pinjam motor Taufik. Nah, dia mabuk mobil, dia mabuk grup motor, Lampung pakai motor. Dia mudah masuk ke tenda dengan motor. Mobil kan jalan jauh. Nah, 5 kilo jalan di tempat turun baru sampai di tenda. Contoh bukan itu tuh saya nggak tahu. Nah, jadi bisa pinjam motor biar bisa masuk ke tenda. Nah, tapi bilang boleh pinjam motor saya, tapi tinggalkan jaminannya. Nah, nggak boleh itu, nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ainan. Kalau ainan nggak boleh minta jaminan. Jaminan hanya untuk dainan. Ini ainan. Nah, barang dirampas wajib kembalikan barangnya, barang pinjaman wajib kembalikan barangnya. Jadi ngambil jaminan atas ainan itu tidak sah. Nah, begitu juga barang diambil dengan penawaran. Nah, sapir antum jual kambing antum tuh sama beli, tapi saya biar dulu ya, biar 2 hari, karena rumput di rumah saya itu apakah bisa dimakan kambing atau tidak. Kalau rumput di rumah saya bisa dimakan kambing, saya jadi beli kambing antum. Kalau ternyata rumput di rumah saya nggak suka kambing, saya nggak jadi beli. Saya mau bawa kambing antum, saya pinjam dulu. Bukan pinjam ya, saya beli kambing antum dulu dalam rangka khiyar 2 hari. Jadi belinya khiyar, bergantung kepada kambing suka rumput di rumah atau tidak. Sampai sepakat dengan jual beli tersebut. Nah, boleh minta di barang jaminan. Kambing saya dibawa, motornya tinggal, boleh? Tidak boleh. Oke? Itu pendapat Ashab. Alasan nggak boleh kenapa? Karena barang-barang tersebut itu tidak akan pernah dilunasi daripada harga marhun. Kalaupun ditinggalkan mobilnya, kalaupun ditinggalkan surat tanahnya, itu tanah tidak akan pernah dijual untuk melunasi barang dirampok atau barang pinjaman kalau rusak atau barang diambil kalau mati di jalan. Dan itu bertentangan dengan maksud dari gadai menggadai.
Maksud gadai-menggadai adalah menjual barang jaminan ketika tidak mampu bayar hutang. Sementara dalam bab ini tidak akan pernah barang jaminan dijual untuk mengganti barang-barang tersebut. Titik. Pendapat kedua mengatakan kita nggak perlu terlalu penting dengan maksud. Nah, jangan terlalu fokus dengan maksud, kata pendapat kedua. Kita kiaskan gadai itu dengan doman. Nah, menggadai barang, mengambil barang jaminan atau menggadai barang karena belum sempat mengembalikan barang dirampas, karena meminjam barang kawan, karena mengambil dengan cara penawaran, gunanya hanya sekadar untuk jaminan. Nah, gunanya untuk sekadar jaminan. Jangan-jangan nanti dia nggak kembalikan motor, langsung aja dia pergi ke keliling dunia sampai ke Makam. Dia haji dia tahun ini bagaimana kira-kira? Sementara utang minjam motor cuma sampai ke Lampung. Lampung udah bubar, dia sampai Jawa Timur. Udah sampai di Thailand. Nah, sampai di India. Udah sampai saja di Mesir ya. Kemudian dia lapai ke Allah malapek nih, ditolak hajinya. Hilang motor di situ. Atau kan ada barang jaminan nih. Ihsan diberikan surat tanah. Nah, kata pendapat kedua, itu saja kita lihat. Tawassub demi jaminan. Dibedakan oleh pendapat pertama. Apa perbedaannya? Tidak bisa kamu samakan gadai sama doman. Di mana tidak ada persamaan? Doman itu tidak menyebabkan doror, sementara gadai menyebabkan doror. Paham? Doman tidak menyebabkan doror, gadai menyebabkan doror. Apabila saya meminjam motor atau meminjam sesuatu, lalu saya berikan jaminan, ini jaminannya barang antik ini dapat 5 buah motor gitu. Ini jaminannya, bahasanya motor akan saya kembalikan. Nah, ketika motor belum saya kembalikan, bolehkah saya ambil barang jaminan lalu saya jual? Boleh? Boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Itu namanya doman. Tapi kalau rohan boleh? Tidak boleh. Barang tergadai tidak boleh dijual walaupun hutang sisa cuma Rp1.000. Itu maknanya dawamal hajri fil marhun. Hajar itu akan selalu ada pada barang yang digadaikan selagi hutang masih sisa walaupun sedikit. Doman beda. Doman kalau si makmunlah, orang yang kita jaminkan barang kepada dia, mau ngasih barang ini ke kita jual, kita boleh menjual. Nah, itu bedanya. Dari redaksinya, bi anna domanaha la yajuru ila dararin. Doman itu tidak menyebabkan kepada doror, dengan sebalik gadai faya juru ila doror, itu akan menarik, akan menyebabkan kepada doror. Kenapa doror? Dawamil hajri fil marhun, karena selalu dihajar. Selalu dihajar artinya tidak boleh ditasarruf barang marhun selagi hutang masih sisa. Nah, masalah-masalah ini kembali kepada menjaminkan barang untuk barang dirampas, menjaminkan barang karena meminjam, menjaminkan barang karena diambil dengan tawaran, itu keluar dari hukum sah dengan perkataan musannaf dainan. Karena 3 hal di atas bukan dainan, dia adalah mainan.
kita masuk ke poin nomor 2, sabitan. Wala yasihur rahnu bima sayukriduhu. Sayakriduhu, tidak sah menggadai dengan sesuatu yang akan menghutang ia orang akannya sesuatu. Tidak sah menggadai dengan sesuatu yang akan berhutang ia seorang akannya sesuatu. Bi itu bisa babiah ya. Tidak sah menggadai dengan sebab sesuatu yang akan berhutang ia akannya sesuatu. Nah, nanti insyaallah saya tanggal 1 Januari 2026 utang uang 5 juta ya. Nah, ini jaminannya sekarang saya kasih. Ini jaminannya. Maka hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum sabitan, hutangnya belum sabit, baru akan berhutang. Wala bisa manima yastarih, tidak juga sah menggadai dengan sebab nilai barang, harga barang yang akan membeli ia seseorang akannya barang, yang akan membeli ia seseorang akannya barang. Nah, awal bulan Desember besok kami ada rencana mau beli beberapa perlengkapan di kedainya Ihsan. Nah, kira-kira ini catatan barang. Coba dikalkulasikan Ihsan. Ihsan hitung. Oh, nggak banyak, 15 juta saja. Oke lah. Ini jaminannya saya taruh. Nah, jaminan mana? Jaminan atas uang 15 juta harga barang yang akan dibeli bulan Desember. Sementara sekarang bulan Desember, belum bulan Desember, maka hukumnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Li'annahu wasiqatu haqqin, karena sesungguhnya barang jaminan, karena sesungguhnya marhun itu jaminan sebuah hak. Fala yuqaddamu 'alal haq, maka dia tidak boleh didahulukan di atas hak. Sama hukumnya dengan syahadat, kesaksian. Inilah yang berlaku di gadai menggadai hari ini. Nah, di sini letaknya tidak sah gadai menggadai hari ini. Kenapa tidak sah? Karena barang jaminan diserahkan lebih awal. Setelah barang jaminan dikasih, maka si pihak penggadai akan menilai barang antum. Setelah tahu nilainya, lalu dia akan kasih hutang di bawah nilai itu. Nah, jadi gadai dulu baru hutang, itu nggak sah. Nah, sementara jaminan itu adalah jaminan hak. Karena dia belum punya hak sama kita, apa mau dijaminkan? Mungkin jaminan dulu haknya belum ada. Barang jaminan itu adalah jaminan hak. Tentu haknya dulu dibuat, kemudian baru dilakukan. Sama dengan syahadat. Besok pagi Jumat saya akan melakukan nikah. Saya harap antum jadi saksinya. Nah, hari Kamis malam di mana antum akan nikah? Di sini. Biar saya saksikan sekarang ya. Besok saya sempat hadir. Nah, tulis saja nama saya saksi. Jadi saya saksikan sekarang. Besok antum akan nikah, hari ini saya saksikan. Bisa. Nah, begitulah kira-kira. Barang jaminan diserahkan, hutangnya belum ada. Wa anzalika ad-dakhil fid-dayn yajuzu
anzalika الداخل وأنزلك الداخل في الدين بيجوز احترز بقوله ثابتا apa terjemahnya? Coba pikir. وأنزلك الداخل في الدين يجوز احترز بقوله ثابتا hasilu anak duyuna tusafu bidain biyajuzu. Nah, anak duyun tusafu bidain anzalika muta'alaq dengan kalimat ihtaraza. Ihtaraza bi qawlihi thabitan anzalika dakhil fid dain bi yajuzu. Musannaf menjaga ihtaraza biqaulihi, menjaga ya musannaf dengan kata-kata beliau sabitan, atau mengecualikan ya musannaf dengan kata-kata beliau sabitan pada matan di atas kaunuhu dainan sabitan. Dengan kata-kata sabitan tersebut belum mengecualikan dari anzali, dari demikian. Demikian mana? Mas saya keriduhu, menggadaikan sesuatu dengan sebab dia akan berhutang, dengan sebab nilai sesuatu yang akan dia beli, belum dibeli. Yang masuk ya demikian dalam kategori hutang dengan kata-kata yajuzu. Nah, dia masuk dalam kategori hutang dengan kata-kata yajuzu. Itu bisa saja menjadi hutang, bisa masuk kategori hutang karena sesuatu itu hukumnya boleh. Tapi untuk gadai tidak boleh. Menggadaikan sesuatu untuk hutang yang seperti itu tidak boleh. Maksudnya sudah kecualikan dari awal dengan kata-kata beliau sabitan. Itu mendahulukan muta'alaq dari mu'allaq alaih.
Apabila ketemu huruf jar, pastikan cari muta'alaknya. Sudah ketemu baru ada kesimpulan. Jadi muta'alak anzalik itu dari ihtaroza. Nah, kalau kita susun menurut rangkaian yang biasa, ihtaroza biqaulihi anzalik. Nah, musannaf menjaga atau mengecualikan dari kata-kata sabitan dari praktek demikian tadi, menggadai sesuatu dengan sebab dia akan berhutang atau dengan sebab nilai barang yang akan dia beli. Memang demikian itu masuk dalam hutang. Zalika ad-dakhili fid dain. Masuknya itu dengan kata-kata yajuzu. Itu penjelasan daripada Imam Humairah di bawah. Anzalik ila hasilu anna duyun tusafu fi zatiha. Hasilu anna duyun tusafu fi zatiha min ghairi nazil lidaini muayyan bisutub waluzum fa yuqalu dainul qadi sabitun lazimun fasamanul babi kadzalik. Walau qala aqradtuka hazid darahim wartahantu biha abdak faqala iktaraktu warahantu aw qala bi'tukahu bi kadza aw tahantu sawba bihi faqala istaraitu warahantu sahha fil asah. Jikalau seseorang berkata, aku hutangkan kepadamu akan ini uang dirham dan aku terima gadai dengannya uang dirham yang ini akan budakmu. Lalu berkatalah orang tersebut, iktaratu warahantu, aku berhutang dan aku menggadai. Ini perkataan dari si murtahin. Aqala atau berkata ia seseorang, bi'tukahu bi kadza, aku jual akan kamu akannya budak atau akannya barang dan harga sekian, dan aku menerima gadai akan pakaian dengannya nilai jual. Katakanlah tadi budak. Lalu berkata ya seseorang, aku beli dan aku gadaikan. Sah ia pendapat asal. Jadi tasawur yang diangkat di sini, pembahasan di atas seolah-olah berurutan begini. Hutang dulu, hutangnya lazim, hutangnya sabit, setelah itu baru datang gadai. Kan urutannya begitu. Nah, bagaimana kalau dibuat serentak? Saya hutangkan kamu uang 5 juta rupiah, saya ambil budak kamu sebagai jaminan. Saya hutangkan kepada kamu uang 5 juta rupiah, saya ambil budak kamu sebagai jaminannya. Kata dia, saya terima hutangnya dan saya gadai. Dan serentak itu apa hukumnya? Hukumnya menurut pendapat kuat boleh, sah. Nah, walaupun menurut konsep itu agak sedikit keluar dari konsep, karena konsepnya harus berurutan. Lihat bahasa tadi, li'annahu wasiqatu haqqin fala yuqaddamu 'alal haqq. Gadai itu adalah barang jaminan atas sebuah hak, enggak mungkin dia duluan daripada hak tersebut. Kalau sama serentak bagaimana? Menurut para filsuf sah, wasani la yasihur rahnu. Menurut pendapat yang kedua tidak sah gadai karena terdahulu salah satu dua sisi gadai atas tentang hutang. Wal awalu iktafara dzalik li hajatil wasiqah. Pendapat pertama memaafkan hal demikian karena hajat kepercayaan. Titik.
dua dinyalain. Sound luar. Untuk menentukan jaminan kepada si penghutang itu. Pihak penghutang, Iya, penghutang dia atau memberikan pinjaman Zat. Dia menentukan kepada penggadai untuk jaminan harus segini. Dia menentukan itu. biasanya jaminan itu disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti contoh tadi, saya utangkan kamu uang sekian, saya minta jaminannya ini. Dia katakan saya terima utangnya, saya jaminkan. Dia menentukan maksudnya satu pihak saja. Dia Hari ini atau hukum. hari ini. Nah, kalau hari ini pihak penggadai yang menentukan. Mereka yang membuka, menyelesaikan masalah tanpa masalah, setelahnya banyak masalah itu mereka yang menentukan barang jaminan. Memang kita mengajukan barang ini sama menjaminkan ini. Misalnya emas dia timbang, saya tadi timbang, bapak ibu cuma dapat utang sekian. Itu yang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena akadnya kebalik. Jaminan dulu, baru hutang. Nggak sah. Kalau Harusnya hutang dulu. Nah, setelah hutang baru jaminan. Nah, di sini diangkat masalah kalau serentak bagaimana? Kalau serentak itu hukumnya sah. Pendapat yang kuat. Kenapa sah? Dimaafin. Pendapat kedua katakan tidak sah tadi. Kenapa tidak sah? Karena ada satu sisi daripada barang, sisi daripada gadai yang dia tertakhir daripada hutang piutang. Contoh, saya katakan saya hutangkan sama antum ini uang, jaminkan barang ini. Nah, hutangkan uang ini, jaminkan barang ini. Hutang sudah lazim belum? Sudah lazim hutang? Sudah belum? Sudah belum? Belum? Ihsannya belum bilang saya hutang. Nah, setelah Ihsan bilang saya hutang dan saya jaminkan barang itu, berarti kata-kata saya minta jaminannya ini, itu duluan munculnya dari kata-kata saya berhutang. Harus kan saya hutangkan uang ini sama antum, saya terima hutangnya, saya minta jaminan ini, oke, saya gadaikan, ini boleh cocok. Sementara kalau serentak, saya hutangkan uang ini, saya minta ini jaminannya. Kata Ihsan, saya hutang. Sementara kali akad gadai lebih duluan selangkah daripada saya hutangkan. Lihat redaksi Pastani, la yasihu rahnu li taqaddumi ahadis siqai, karena terdahulu salah satu dua sisinya, salah satu dua sisi gadai atas tetapnya hutang. Nah, terdahulu salah satu dua sisi gadai atas tetapnya hutang.
tetap hutang ketika Ihsan bilang saya hutang. Sementara penawaran gadai itu serentak dengan penawaran hutang saya sama dia. Pendapat pertama katakan, oh dikit itu dimaafin saja. Kenapa dimaafin? Demi hajat kepercayaan. Nah, jadi pendapat kedua itu telah membaca kondisi hari ini. Nah, kalau jaminan, kalau penggadaian mereka beralasan seperti itu, maka minimal dia buat akad seperti cara begini, serentak minimal. Gak boleh gadai dulu, serentak minimal. Bagaimana caranya? Nilai dulu barangnya. Oke, kami tidak bisa memberikan nilai nominal hutang sebelum kami mempelajari barang Bapak. Oke, pelajari dulu. Setelah pelajari, barang Bapak harga pasaran cuma 5 juta. Kami bisa memberi hutang cuma 4 juta. Selesai kesepakatan nilai barang, baru bilang saya hutang 4 juta rupiah dan ini jaminannya. Itu baru boleh. Kalau hari ini enggak gitu prosesnya. Nah, saya mau gadai ini nih. Setelah dia terima, itu kami kasih hutang 3 juta ya. Ini hutangnya. Gadai dulu baru hutang. Ya itu enggak boleh. Nah, wala yasihu rahnu binujumil kitabati. Tentu kitabati tidak sah menggadai dengan sebab nujum kitabah, cicilan yang dibayar oleh budak mukattab. Li'anna rahna litawassuq, karena gadaian itu untuk kepercayaan, untuk jaminan. Wal mukatab bisabilin min isqatin nujum matasya. Sementara mukatab itu dengan jalan menggugurkan nujum, menggugurkan cicilan kitabah kapan saja dia mau. Fala makna li tawthiqiha, maka tidak ada arti untuk memberi jaminannya kitabah. Itu masuk kategori hutang yang tidak sabit. Nah, akad kitabah, seorang budak mengatakan kepada sayyidnya, atau sayyid mengatakan sama budaknya, kamu cari uang sekian, setorkan ke saya. 3 kali setoran, 4 kali setoran, kamu merdeka. Nah, kata budak, oke, saya siap. Saya akan setorkan 4 kali setoran, yaitu 5 juta sekali setor, kata si budak. Nah, 5 juta per bulan itu namanya nujum kitabah. Said nggak boleh nuntut sama budak, saya minta kamu memberikan jaminan atas cicilan ini. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena gadai itu adalah jaminan hutang. Sementara si budak boleh-boleh saja keluar dari kewajiban itu kapan saja dia mau. Kenapa? Karena akad kitabah dari pihak said hukumnya lazim, sementara dari pihak budak hukumnya jaiz. Dia boleh membatalkan kapan saja. Wala bi ja'lil ju'ala qabla al-farag. Kita antum sama? Wala bi betul, wala bi ja'li. Kita sama pakai fi'il mudhari, wala yaj'alu. Hah? Sama? B. Yang betul B. Tidak sah menggadai dengan sebab ja'lil ju'ala, komisi daripada ju'ala. Ju'ala itu akad sayembara. Siapa yang berhasil menemukan
oh kendaraan dia yang hilang, dia akan mendapatkan 500.000 rupiah. Itu kata si Ja'il, orang yang mengeluarkan sayembara. Datanglah peserta sayembara, saya siap mencarikan kendaraan kamu yang hilang. Nah, mana jaminannya kalau kamu betul-betul ngasih nanti 500.000? Nah, saya ragu nanti, saya tunjukkan kendaraan kamu, saya capek cari-cari, kamu gak punya uang ngasih saya 500.000. Sebelum saya cari kendaraanmu, mana jaminannya bahwa kamu akan ngasih saya 500.000? KTP itu KTP. Nah, itu gak boleh. Nah, jalil ju'ala qoblal faragh, sebelum selesai dari kerja. Wa in syara'a fihi, walaupun dia telah memulai dalamnya kerja, walaupun dia sudah masuk dalam kerja, tetap tidak boleh. Li'anna lahuma fasquha, karena sesungguhnya bagi keduanya, Ja'il sama si Maj'ul, si Ja'il sama si Amil, karena sesungguhnya bagi keduanya, si Ja'il sama si Amil, orang yang memberi sayembara dan orang yang bekerja, itu boleh memfasah ju'ala, boleh memfasahnya ju'ala. Fayasqutu bil ju'lu, maka gugur dengannya fasah oleh upah. Wa in lazimal ja'ila bi fashi wahdahu ujratu mislil amal, walaupun wajib terhadap si Ja'il, orang melakukan sayembara dengan sebab memfasahnya si Ja'il, sendirinya si Ja'il oleh membayar upah misil kerja. Wa anil masalatain, dari dua masalah di atas, ihtaraza bi qawlihi laziman, atau an masalatain. Nah, ihtaraza bi qawlihi laziman anil masalatain. Jadi mu'alaknya dulu, mengecualikan ia musannaf dengan kata-kata lazim dari dua masalah di atas. Kenapa nujum kitabah tidak boleh diminta barang jaminan? Kenapa ju'ul ju'ala tidak bisa diminta barang jaminan? Karena dia adalah hutang, dia sabit tapi tidak lazim. Nah, dia tidak lazim. Kenapa tidak lazim? Karena ada kemungkinan tidak jadi dibayar. Dalam akad kitabah, apa kemungkinan tidak jadi dibayar? Si budak mengundurkan diri. Dalam ju'ala, kapan kemungkinan tidak jadi dibayar? Si Ja'il sama si Amil mempasah akad ju'ala. Tapi apabila Ja'il saja yang mempasah, si Ja'il harus mengeluarkan harga atau upah pasaran bekerja. Contoh, kalau kamu berhasil mencari motor dia yang hilang, kamu dapat 500.000 rupiah. Datang si fulan, saya mendaftar, ikut. Besok dia mulai mencari motor, sehari dicari nggak dapat, 2 hari dicari nggak dapat. Kata si Ja'il, nggak jadi, saya batalkan sayembaranya. Maka 2 hari dia bekerja ini, dia harus dibayar menurut harga pasaran oleh si orang melakukan jualan. Berapa sehari rawon pakai motor ngantar pakai? Nah, berapa gajinya sehari? Oh, 150.000. Berarti 2 hari 300.000. Maka dia akan bayar 300.000 rupiah. Itu memfasah akad jualan sepihak daripada si Ja'il. Walaupun ada yang dibayar, tapi tetap tidak boleh ada barang jaminan. Wakila yajuzu ba'da syuru'i fil ilmi li intila ilmi fihi ila luzum. Menurut pendapat kedua, boleh ia menggadai setelah masuk di dalam bekerja. Setelah masuk dalam bekerja, fil ilmi, fil amali. Nah, fil amali setelah masuk dalam bekerja, karena akan berakhir urusan di dalam bekerja kepada lazim. Dia akan berakhir lazim. Kalau barang enggak ketemu, dia akan lazim
maaf, kalau dia sudah mulai bekerja, dia akan berakhir kepada lazim membayar. Wa yasihu ba'dal faragh minal amali qat'an, dan sah menggadai setelah selesai dari bekerja. Sepakat ulama, kenapa boleh? Lil luzumil ju'li bihi, karena lazim membayar upah dengan sebab selesai. Alhamdulillah, dibawalah motornya, ini motor kamu. Nah, saya sudah berhasil menemukannya. Mana uang 500.000 rupiah yang dijanjikan? Kata pemilik motor, tar dulu ya, uang saya belum ada. Nah, ketika itu boleh dia minta jaminan. Mana jaminannya? Nah, itu boleh kalau kerjaan sudah selesai. Kenapa boleh? Karena dia sudah menjadi lazim. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya orang yang memang ada barang itu tidak ada kabar, apakah barang ini boleh kita miliki? Orang menggadai nggak ada kabar, barang jaminan utang sudah tiba waktu pembayar atau belum? Sudah tiba, tapi dia hilang kontak. hilang kontak, maka kita wajib lapor ke hakim. Nah, setelah lapor ke hakim, maka hakim akan menjual barang tersebut. Setelah barang dijual, utang akan dilunasi daripada hasil penjualan. Sisa penjualan kalau berlebih akan disimpan oleh hakim sampai orang itu pulang. Nah, itu prosedur. Subhanallah wa bihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin. Alhamdulillah.